بسم الله والحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين والمسلمين والمستغفرين ليلا ونهارا ليكونوا من التائبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد نبي المصطفى ونور الهدى وشمس الدهى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa diangkat derajatnya, dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini di antara diri kita masih juga dianugerahkan oleh Allah kehidupan terbaik. Ketika hari ini di antara diri kita masih dianugerahkan oleh Allah jabatan, umur, keluarga, kesehatan, kesempatan terbaik menurut Allah. Untuk itulah kemudian tiadapun satu kalimat yang mampu mewakili atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki dan ayunan tangan kita hari ini. Kecuali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tiada pula satu kalimat yang mampu mendekatkan diri kita dengan nur cahaya yang menjauh di sana, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak pernah melihat raut indah wajahnya, namun beliau senantiasa memikirkan nasib para umatnya. Kecuali kedekatan kita dengan beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kehidupan manusia hari ini, ketika hari berganti dengan hari, minggu berganti dengan minggu, bulan berganti dengan bulan, bahkan setelah ini tahun berganti dengan tahun, pertanyaan yang harus selalu hadir dalam kehidupan diri kita hari ini adalah: sudah cukupkah amal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ataupun sebaliknya, amal kita sudah cukup, amal kita sudah banyak, akankah kemudian Allah menerimanya? Kalau kita ingat Rasulullah SAW pernah bersabda yang kemudian dinukil seorang Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, la yudkhilal jannah ahadan bil amal, tidak ada satupun manusia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena amal ibadahnya. Mendengar perkataan Rasulullah, kemudian sahabat terkaget terkejut syok bertanya, wala anta ya Rasul? Apakah engkau juga ya Rasul? Wala ana, kata Rasulullah. Lalu siapa ya Rasul? Illa ayyadaghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Betul amalnya banyak, betul manusia itu amal ibadahnya tidak pernah terputus, tapi ketahuilah bahwa pahala dan dosa itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa amal itu betul-betul distempel oleh Allah bahwa itu adalah amal yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Imam Nawawi
menerangkan ada 3 kelompok golongan yang selama hidup di manusia, selama di dunia. Kita melihat 3 kelompok itu pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seketika berubah. Ketika 3 kelompok ini dipanggil oleh Allah, disidang oleh Allah, kemudian berubah tidak menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang pertama, ketika dipanggil oleh Allah, wahai engkau ahli orang yang sedekah, betulkah ini engkau yang bersedekah? Betulkah ini harta yang kau sedekahkan? Kata dia, jawab, iya ya Allah, itu hartaku. Aku sedekahkan untuk bangun masjid, aku sedekahkan untuk bangun pesantren, aku sedekahkan untuk lembaga pendidikan Islam. Tapi apa kata Allah? Bohong, engkau bersedekah bukan karena aku, tapi karena engkau bersedekah hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan seketika kemudian dipanggil oleh Allah, dipindahkan dari surga, dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua yang kemudian dipanggil oleh Allah, wahai engkau yang berperang dan mati dalam perang, betulkah ini engkau berperang berjihad dalam agama Islam? Betul ya Allah, itu saya. Apakah engkau betul-betul berjihad untuk agamaku? Dia kemudian menjawab, betul ya Allah, aku berjihad atas namamu, aku berjihad atas nama Islam. Tapi apa kata Allah? Engkau berbohong, engkau berperang bukan karenaku, engkau berperang hanya kemudian ingin distempel sebagai orang pahlawan belaka. Yang ketiga, dipanggil oleh Allah, singkat cerita, apakah engkau ini adalah orang penghafal Al-Quran? Betul ya Allah, itu aku yang menghafalkan Al-Quran untukmu, untuk menghidupkan agama Islam ya Allah. Apa kata Allah? Bohong, engkau menghafalkan Al-Quran bukan karena diriku, bukan karena aku, kata Allah. Engkau menghafalkan Al-Quran karena semata-mata engkau ingin dicap, distempel sebagai orang cerdas di antara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika 3 kelompok yang kemudian ahli surga karena hati dan niatnya kemudian tidak ditujukan oleh Allah, seketika kemudian dipindah oleh Allah di surga menuju neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian kita mengingat dalam sejarah perjalanan Rasulullah, perjalanan sirah nabawiyah, cerita-cerita terdahulu, cerita Nabi Muhammad, kemudian cerita-cerita para sahabat, bahkan ulama sufi. Betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan tauhid. Betul, Rasulullah diutus untuk kemudian menyempurnakan hukum. Betul, tapi jauh lebih prinsip, jauh lebih dalam. Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jauh sebelum membahas tentang tauhid, jauh sebelum membahas tentang hukum, ada fondasi akhlak yang senantiasa Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita sederhana, pulang dari pasar melihat ada seorang nenek membawa barang belanjaan yang sangat banyak, yang kemudian dilihat oleh Rasulullah susah untuk dia bawa. Kemudian dia datangi seorang nenek ini oleh Rasulullah, wahai nenek, apakah engkau butuh bantuan? Betul, aku butuh bantuan. Wahai anak muda, bantulah aku. Dalam riwayat dikatakan nenek ini tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika dalam perjalanannya, ketika Rasulullah membawa barang belanjaannya, seorang nenek ini kemudian bercerita kepada Rasulullah, wahai anak muda, ketahuilah bahwa ada seorang namanya Muhammad yang hari ini mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Jangan percaya, jangan kau yakini dan mengikuti. Dia bohong, dia itu hanya berdusta, dia ini hanya penyihir. Jangan percaya dan kau ikuti seorang Muhammad itu. Tapi Rasulullah SAW kemudian tersenyum, tidak marah, tidak dendam, hingga kemudian singkat cerita sampailah kepada rumahnya nenek tersebut. Bahkan nenek tersebut sebelum ia berpisah bertanya kepada Muhammad, wahai anak muda, dari tadi kita bercerita, dari tadi aku berbincang kepada engkau, siapa namamu sebenarnya? Kemudian Rasulullah menjawab, saya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat tersebut dikatakan, seketika seorang nenek itu masuk dalam Islam dan bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahkan kehidupan sederhana Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW setelah kajian di dalam masjid, terbiasa Rasulullah SAW kemudian duduk bersama sahabat di teras masjid. Ada seseorang miskin datang kepada Rasulullah membawa semangkok anggur. Kemudian ketika dia bilang, wahai Rasulullah, aku orang tidak punya, tapi aku punya mangkok yang isinya anggur. Terimalah, aku niat memberikan kepadamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tapi aneh, sungguh aneh, yang ketika kemudian Rasulullah selalu membagikan anggur atau makanan itu kepada sahabat lain. Hari itu Rasulullah tidak membagikan anggurnya kepada sahabatnya. Kemudian ia makan anggur itu oleh Rasulullah, yang kemudian membuat senang, tersenyum si pemberi anggur tersebut. Ketika si pemberi anggur ini kemudian pulang ke rumahnya, sahabat yang dari tadi kemudian terkaget, kemudian bertanya kepada Rasulullah, terheran-heran, ya Rasul, mengapa engkau hari ini tidak biasanya engkau ini ya Rasul? Biasanya engkau kalau ada mendapatkan rezeki makanan selalu membagi kepada diri kita. Mengapa engkau tidak membagi? Sedangkan kami lihat engkau makan anggur itu sangat enak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah bahwa aku sengaja tidak membagikan anggur ini kepadamu. Mengapa? Karena sesungguhnya anggur yang dia berikan kepadaku itu adalah kecut, asam, tapi aku makan dengan senyuman karena aku tidak ingin memberikan sakit hati, rasa kecewa terhadap orang yang memberikan kepada aku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita sirah nabawiyah, cerita sahabat bahkan ulama sufi, jauh sebelum bicara tentang ibadah, jauh berbicara tentang tauhid, ada hati dan akhlak yang harus kita tata, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Sebagai penutup, ada sebuah cerita yang sangat baik untuk kita ambil. Cerita dalam kitab Syafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Singkat cerita kemudian, ada seseorang yang selama hidupnya dekat dengan ahli kemaksiatan, selama hidupnya minum minuman keras, selama hidupnya kemudian tidak jauh dari dosa. Suatu hari kemudian dia meninggal dan wafat. Tidak ada satupun masyarakat, penduduk, warga tetangganya yang mau kemudian mensalati, yang kemudian mau memandikan bahkan membumikan. Tidak ada satupun, karena teringat selama hidupnya dia dekat dengan kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seketika kemudian ada seorang alim, seorang zahid, seorang abid, seorang kiai bermimpi tiba-tiba mendengarkan sebuah kata-kata, wahai seorang kiai, turunlah, sholati dan imamlah, kemudikan orang itu, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Seketika seorang kiai ini datang, turun, yang kemudian mau mensalahkan bahkan memumikan, bahkan warga kemudian terasa terheran-heran, mengapa seorang kiai ini turun dan mau mensalati? Dia ini orang yang datang, orang ini dekat dengan kemaksiatan, mengapa? Kemudian setelah semua proses memumikan jenazah selesai, seorang kiai bertanya kepada istrinya, wahai istri si fulan, aku ingin bertanya, aku tahu bahwa suamimu itu dekat dengan dosa, aku tahu bahwa suamimu itu dekat dengan minum minuman keras, tapi aku mendengar bahwa dia diampuni oleh Allah. Apa yang kau tahu dari suamimu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu istrinya berkata, baik kiai, saya ingat ada 3 hal yang kemudian selalu dia lakukan. Yang pertama, betul dia ini adalah ahli pendosa, betul dia adalah minum-minuman keras, tapi kiai setiap subuh berkumandang dia segera mengganti bajunya dan kemudian melakukan salat subuh dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, betul dia ini adalah ahli minum-minuman keras setiap hari, tapi yang tidak tahu orang adalah di dalam sepertiga malamnya dia bangun, dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rumah kami tidak pernah sepi dari tawa, canda, senyuman anak-anak yatim piatu. Karena itulah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa. Pada akhirnya kemudian teringat nasihat seorang Ibnu Arabi, teringat lafaz dalam kitab Lataiful Ma'arif,
Syekh Ibnu Abi Rajab mengatakan al-ishtighalu bi tathhiril qulubi afdal. Menata hati, introspeksi diri itu lebih penting minal intisari min salati was-shaum, daripada kemudian ada orang ahli ibadah, salatnya tidak pernah putus, puasanya tidak pernah putus, tetapi ma'fishil qulub, hatinya masih kemudian cenderung kepada hati-hati yang iri, dan kemudian hanya semata-mata ia ingin dikatakan dia adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diri kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan zahiran wa batinan, diberikan kebahagiaan zahiran wa batinan, dan yang paling penting semoga suatu hari nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات القريب ومجيب راضي الله الحاضر. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم سهل الامور وحسن مقاصدنا قلنا اليك يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي انزل منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة بقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.